Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi presentasi kami yang berjudul Regional Asia Barat, yang beranggotakan saya sendiri, Putri Sitasima dengan NIM 20045108, dan dekat saya, Nesa Rahayu dengan NIM 20045105. Asia Barat atau Asia Barat Daya adalah wilayah bagian sebelah barat benua Asia. Terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Istilah Asia Barat lebih sering digunakan dalam tulisan mengenai arkeologi dan masa prasejarah kawasan itu. Yang pertama, ada geografi fisik yang dibagi dengan beberapa bagian, yaitu pertama iklim. Tidak ada wilayah lain di dunia yang sekering Asia Barat Daya. Sabuk udara kering yang mengelilingi planet ini antara sekitar 20 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang utara menciptakan iklim gurun di Semenanjung Arab, Kuwait, Irak, dan Iran. Di daratan tinggi dan di pinggiran gurun, cukup banyak hujan yang turun untuk memelihara rerumputan, beberapa pohon, dan pertanian yang terbatas. Seperti yang terjadi di daratan tinggi Sudan, Yaman, dan Turki, dan di bagian utara Irak dan Iran. Wilayah lainnya, yang umumnya terlalu kering untuk bercocok tanam, telah turun-temurun menjadi lahan pengembalaan utama bagi para pengembara, seperti suku Kurdi di Asia Barat Daya, dan Baduy di Stepa, dan gurun di Arab Semenanjung. Belakangan ini, sebagian besar perantau dan keturunannya telah menetap di komunitas pertanian atau perkotaan. Beberapa dari tanah mereka sekarang diairi untuk pertanian komersial, tetapi kekeringan umum di wilayah itu berarti bahwa sumber air irigasi atau sungai dan akuifer sangat langka. Lalu yang kedua ada bentuk lahan dan vegetasi. Lanskap bergulir dari gurun dan stepa berbatu dan berkekil, menutupi sebagian besar Asia Barat Daya. Di beberapa tempat, pegunungan menangkap kelembapan yang cukup untuk memungkinkan tanaman, hewan, dan manusia berkembang biak. Retakan yang terbentuk antara dua lempeng tektonik, lempeng Afrika dan lempeng Arab, memisahkan Afrika dari Asia Barat Daya. Retakan yang mulai terbentuk sekitar 12 juta tahun yang lalu, kini diisi oleh Laut Merah. Semenanjung Arab terletak di sebelah timur celah ini. Pegunungan yang berbatasan dengan keretakan Yaman menjulang setinggi 12.000 kaki atau setara dengan 3.658 meter. Mereka menangkap curah hujan yang cukup untuk menopang pertanian yang telah dipraktikkan di sana selama ribuan tahun. Irigasi telah digunakan selama ribuan tahun untuk meningkatkan hasil. Lalu yang ketiga ada kerentanan terhadap perubahan iklim. Asia Barat sangat rentan terhadap berbagai efek perubahan iklim. Temperatur yang lebih tinggi telah meningkatkan laju penguapan di mana kelangkaan air telah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Perubahan iklim ini bersama dengan penggunaan air yang semakin intensif mengubah lebih banyak lahan non-gurun menjadi gurun. Saat iklim menghangat, kenaikan permukaan laut beberapa kaki dapat berdampak parah pada pantai Mediterania, terutama Delta Nil, salah satu daerah daratan rendah termiskin dan terpadat di dunia, dan Persia. Pesisir Teluk, di mana kota-kota besar berteknologi tinggi, baru yang terletak di permukaan laut memungkinkan akan terendam banjir. Sebaliknya, di bawah beberapa skenario perubahan iklim, periode curah hujan yang luar biasa intens dapat meningkatkan banjir. Lalu yang kedua ada globalisasi dan pembangunan. Sumber daya bahan bakar fosil yang besar dari beberapa negara di kawasan ini telah mengubah pembangunan ekonomi. Di negara-negara ini, ekonomi telah menjadi sangat terkait dengan aliran uang, sumber daya, dan manusia secara global. Politik juga telah mengglobal, dengan Eropa dan Amerika Serikat sangat mempengaruhi kawasan ini. Sementara itu, di banyak negara miskin, sumber daya keuangan yang terbatas dan kebutuhan untuk tetap kompetitif di pasar global memaksa pemerintah untuk menampilkan produksi dan memangkas pekerjaan dan layanan sosial. Lalu ada ekspor dan pengembangan bahan bakar fosil. Wilayah ini memiliki hampir 2/3
2/3 cadangan minyak bumi yang diketahui adalah pemasok minyak utama dunia. Cadangan dan ekspor gas alam juga signifikan. Sebagian besar cadangan minyak dan gas berada di sekitar Teluk Persia di negara-negara Arab, yaitu seperti di Saudi, Kuwait, Iran, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Lalu yang kedua ada diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi. Diversifikasi ekonomi yang lebih besar, ekspansi ke dalam jangkauan strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kawasan, membawa pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang lebih luas, dan dengan demikian membatasi kerusakan yang disebabkan oleh berkurangnya cadangan minyak atau turunnya harga minyak, gas, atau komoditas lain di pasar dunia. Lalu ada urbanisasi. Dua pola urbanisasi telah muncul di wilayah negara-negara kaya minyak, ada daerah perkotaan berorientasi kemauan baru yang spektakuler. Di negara-negara miskin minyak, banyak orang yang tinggal di daerah kumuh, perkotaan yang ada dengan sedikit layanan, dan pekerjaan untuk migran pedesaan langka. Tingkat urbanisasi di Asia Barat Daya sangat bervariasi, dari 100% di negara-negara kota kecil Teluk Bahrain dan Qatar hingga 33 hingga 34% di Sudan dan Yaman. Rata-rata, wilayah ini lebih urban daripada dunia secara keseluruhannya. Sebagian itu ada hasil dari proses sejarah yang panjang, di mana orang-orang mengelompok di kota-kota karena peluang pertanian di lanskap gurun sangat kecil, dan karena kota-kota di wilayah itu memainkan peran penting dalam perdagangan yang sangat luas. Lalu, di luar negara-negara Teluk, perencanaan dan pembiayaan untuk pertumbuhan perkotaan jauh lebih sedikit. Untuk contoh, pada tahun 1950, Kairo memiliki sekitar 2,4 juta penduduk, sedangkan saat ini adalah rumah bagi hampir 19 juta orang. Beberapa dari jutaan penduduk baru ini tinggal di daerah kumuh darurat yang besar, baik di pinggiran kota dan interior abad pertengahan kota tua, di mana rumah-rumah kuno runtuh dan pipa ledeng dan layanan lainnya tidak berfungsi secara kronis. Di Mesir, 17% penduduk kota hidup dalam apa yang didefinisikan PBB sebagai kondisi kumuh. Di negara-negara termiskin di kawasan ini, kondisinya jauh lebih buruk. Di Yaman, 67% penduduk perkotaan tinggal di daerah kumuh. Di Sudan, 94% yang mengejutkan melakukannya. Lalu selanjutnya populasi dan gender yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, populasi dan gender. Sebagaimana dicatat di banyak wilayah dunia, tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi di masyarakat di mana perempuan tidak diberikan hak asasi manusia, kurang berpendidikan, dan bekerja terutama di dalam rumah. Di tempat-tempat di mana perempuan memiliki kesempatan untuk bekerja atau belajar di luar rumah, mereka biasanya memilih untuk memiliki lebih sedikit anak, menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jauh kurang dari 50% perempuan di seluruh wilayah, kecuali di Israel dan Qatar, bekerja di luar rumah dengan pekerjaan selain bertani. Selain itu, rata-rata hanya 75% wanita dewasa yang dapat membaca, fakta yang membatasi kemampuan mereka untuk bekerja, sedangkan 89% pria dewasa dapat membaca. Preferensi budaya yang mengakar kuat untuk anak laki-laki di wilayah ini merupakan penyebab dan akibat dari meskipun tingkat kesuburan telah turun secara signifikan sejak tahun 1960-an menjadi 3,2 per wanita dewasa pada tahun 2014, mereka masih lebih tinggi dari rata-rata dunia 2,5. Hanya Afrika Sub-Sahara pada 5,0 anak per wanita yang tumbuh lebih cepat. Pada tingkat pertumbuhan saat ini, populasi wilayah tersebut akan menjadi sekitar 570 juta pada tahun 2030. Pertumbuhan ini akan sangat membebani pasokan air bersih dan makanan dan memperburuk kekurangan perumahan, pekerjaan, perawatan medis, dan pendidikan. Kedudukan sosial dan ekonomi perempuan lebih rendah.
Selanjutnya, masalah sosiokultural. Bagian ini mengeksplorasi perubahan sosial secara luas yang terjadi di wilayah ini terkait dengan keluarga, gender, dan ruang. Seperti kebanyakan institusi di wilayah ini, keluarga tetap didominasi patriarki. Terkait dengan ini adalah pembagian antara publik masyarakat yang biasanya ditempati oleh laki-laki dan ruang pribadi rumah, di mana perempuan menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Karena Arab Saudi adalah monarki absolut, sistem hukumnya terdiri dari seperangkat undang-undang aktual yang terbatas dan sejumlah besar keputusan kerajaan. Beberapa dari yang terakhir mungkin tidak konsisten dan kontradiktif. Oleh karena itu, hak-hak hukum warga negara tidak selalu mudah diuraikan. Baru-baru ini, sejumlah kecil perempuan mulai menentang praktik-praktik diskriminatif. Memang, syariat Islam menjadi dasar bagi lemahnya hak-hak perempuan dalam hukum keluarga yang mengatur perkawinan dan perceraian, serta proses pengadilan yang menetapkan bahwa kesaksian seorang wanita lebih rendah nilainya daripada kesaksian seorang pria. Peran gender dan ruang gender. Peran gender yang ditentukan dengan hati-hati adalah umum di banyak budaya, dan seringkali ada komponen spesial untuk peran ini. Di wilayah Asia Barat Daya, baik di pedesaan maupun perkotaan, idealnya adalah pria dan anak laki-laki pergi ke ruang publik, alun-alun kota, toko, pasar. Perempuan diharapkan untuk menghuni ruang terutama pribadi. Tetapi ada banyak kemungkinan pengecualian untuk cita-cita itu. Mereka sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Saat ini, kita seorang di wilayah tersebut tinggal di apartemen perkotaan yang dirancang seperti di tempat lain di dunia. Namun, bahkan di tempat-tempat ini ada yang jelas antara publik dan pribadi. Satu atau dua area resepsi berperabotan formal disediakan untuk pengunjung dan keluarga, dan kamar-kamar yang lebih ke dalam hunian adalah untuk kegiatan-kegiatan khusus keluarga. Saat tamu berkunjung, wanita dan keluarga dalam keluarga biasanya tidak hadir atau hadir hanya sebentar. Di satu negara ke negara lain, tetapi juga di pedesaan ke perkotaan, kelas sosial, dan oleh preferensi pribadi. F. Subregion Asia Barat. Yang pertama, Semenanjung Arab. Semenanjung Gurun Arabia memiliki beberapa atribut alami untuk mendorong permukiman manusia. Dan saat ini wilayah yang luas tetap tidak berpenghuni. Tanahnya terus-menerus kering dan memiliki area yang luas dan tandus dengan vegetasi. Aliran sungai hanya mengalir setelah hujan badai sporadis yang mungkin tidak akan datang lagi selama bertahun-tahun. Satu-satunya sumber daya penting di Semenanjung itu minyak, berjumlah sekitar 30% dari cadangan terbukti dunia. Arab Saudi sejauh ini memiliki porsi terbesar dengan sekitar 16% dari cadangan dunia. Yang kedua, Mediterania Timur. Yordania, Lebanon, Suriah, Israel, dan wilayah Palestina yang diduduki semuanya telah disibukkan selama 6 tahun terakhir dengan konflik politik dan bersenjata. Banyak dari ini muncul dari pendirian negara Israel. Tetapi persaingan atas akses ke tanah dan sumber daya, serta agitasi untuk kebebasan politik yang lebih besar, telah mendorong banyak konflik. Pada tahun 1970-an, konflik Arab-Israel meluas ke Lebanon karena negara itu merupakan rumah bagi banyak pengungsi Palestina. Yang ketiga, Timur Utara. Turki, Iran, dan Irak secara kultural dan historis berbeda satu sama lain. Misalnya, bahasa yang berbeda digunakan di setiap negara. Farsi di Iran, Turki di Turki, dan Arab di Irak. Namun, ketiga negara tersebut memiliki kesamaan tertentu.
Pada berbagai waktu di masa lalu, masing-masing adalah pusat kerajaan besar dan masing-masing sangat dipengaruhi oleh Islam. Masing-masing menempati perhatian Eropa dan Amerika Serikat karena lokasi, sumber daya, atau potensial ancamannya. Negara bagian dan masyarakat subregional. Ketiga negara ini memiliki keprihatinan yang sama, seperti bagaimana mengalokasikan air yang langka dan bagaimana memperlakukan populasi besar Kurdi yang menempati zona yang tumpang tindih dengan ketiga negara tersebut. Yang pertama, Turki. Selama abad terakhir, Turki telah berafiliasi lebih erat dengan Eropa dan Amerika Utara daripada dengan negara manapun di wilayah asalnya. Turki telah menjadi anggota setia NATO sejak tahun 1952. Tak lama setelah Organisasi Pertahanan Bersama ini membentuk untuk mengatasi ancaman Perang Dingin dari Uni Soviet. Yunani juga bergabung pada waktu itu, dan kedua negara membentuk pivot point militer selatan yang strategis bagi NATO. Setelah lama hubungan yang sukses dengan Eropa, faksi yang kuat di Turki ingin bergabung dengan Uni Eropa. Banyak orang Turki telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Eropa sebagai pekerja tamu, dan hubungan bisnis Eropa-Turki sangat padat dan menguntungkan. Yang B, Iran. Besar adalah negara Persia non-Arab. Tetapi orang-orang keturunan Arab, Turki, Kurdi, dan Kaukasia menempati bagian baratnya. Bagian timurnya ditempati oleh orang-orang yang dengan bahasa dan akar etnis di Asia Selatan, terutama Afghanistan dan Pakistan. Karena sisi utara berbatasan dengan Laut Kaspia, Iran berbagi perdebatan tentang masa depan laut pedalaman ini dan sumber dayanya, terutama air dan minyak, dengan Kaukasia dan Asia Tengah. Posisi transisi Iran ini telah menjadikannya zona kepentingan khusus bagi kekuatan dunia. Yang terbaru adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan sekarang Rusia. Yang ketiga, Irak. Irak, rumah bagi salah satu masyarakat pertanian paling awal di bumi dan kekaisaran Babilonia pada zaman Alkitab, dipisahkan dari kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I. Sebagian besar dari 37 juta orang Irak tinggal di era lahan pertanian produktif di negara ini. Bagian timur di dataran banjir sungai Tigris dan Efrat. Meskipun kekacauan saat ini di Irak membuat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang jumlah dan distribusi populasi, secara umum orang Arab Sunni sekitar 10 juta orang tinggal di Irak Tengah di sekitar ibu kota Baghdad dan ke utara dari sana. Seperti jumlah negara lain di kawasan, Irak telah berada dalam keadaan perang dan krisis selama beberapa dekade. Dua peristiwa besar perang Irak pada tahun 1980 hingga 1988 dan Perang Teluk pada tahun 1990 Pasok ito. Yang dipicu oleh invasi Arab Kuwait dan bertahun-tahun sanksi ekonomi Barat yang menyusul melumpuhkan perekonomian negara itu. Pada tahun 2003, Amerika Serikat melancarkan perang melawan Irak yang menyingkirkan Saddam Hussein. Arab mengadakan pemilihan pertama yang benar-benar demokratis pada tahun 2010 dengan lebih dari 60% penduduk memberi suara. Baiklah,
Terima kasih Nesa. Dan hanya itu yang bisa kami sampaikan dari hasil presentasi kami. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.